kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku Dong. Kita kedatangan duo cantik-cantik dan luar biasa dari Peduli Bekasi gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut kita kenalan dulu nih. Namanya siapa, umurnya berapa, terus sebagai apa di komunitas ini? Oke, halo. Kenalin, nama aku Audrey Galia. Aku umurnya masih 22 tahun. Aduh, masih imut, masih muda. Di Peduli Bekasi aku sebagai volunteer manager. Wow. Ya. Yang satu? Halo semuanya, kenalin nama aku Agnesha Delvia Anwar, biasa dipanggil Agnes. Umur aku 19 tahun. Lebih muda lagi. Sebagai apa di sini? Di sini aku sebagai Creative Department. Wow, ya. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ya. Apa sih Peduli Bekasi itu? Dan kemudian tadi ngelihatnya pedulinya nggak pakai i, pakai ini. Kenapa? Nah, boleh dibuka juga nanti dikit ya. Dibuka sedikit boleh ya. Nah, iya. Pakai Y Nah, ya. siapa yang mau jawab nih? Oke, boleh aku. Boleh. Kalau Peduli Bekasi ini itu adalah perpanjangan dari Peduli Indonesia. Peduli Indonesia. Y juga, belakangnya Y juga. Iya, sama. Peduli Indonesia. Dan kita udah bukan komunitas lagi, kita sudah berbadan PT. Jadi namanya PT Peduli Gotong Royong. Oke. Hebat juga. Jadi dari foundernya memang mau memperluas jangkauan sosialnya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Jadi saat ini sudah ada kurang lebih 10 peduli yang tersebar di Indonesia. Tapi pusatnya ada di Surabaya. Justru di Surabaya. Iya, Terus peduli pakai Y itu ada artinya nggak? Sebenarnya saya juga kurang tahu ya. Ya mungkin lebih biar anti mainstream aja kali. Pakai beda. Kayak kita aja betul. baca kan langsung Lindungnya. bingung ya. Pedulinya pakai Y. Gitu. Gitu. Terus ada singkatan dari peduli itu, ada singkatan tertentu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Memang seininya peduli yang suka peduli sama orang lain. Oke. Bergeraknya di apa aja? Kita bergerak. Soalnya kan tadi ada kreativitas, ada manajernya. Nah, terus udah PT. Kalau PT itu kan berarti ada masalah juga dengan bisnis dan keuangan dan sebagainya. Nah, ini gimana nih ceritanya? Apa sih gitu ya? Kalau Peduli sendiri itu bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Jadi kita selain ada kegiatan-kegiatan rutin setiap minggunya, itu kita juga Kegiatan rutinnya apa nih? kita itu biasanya ke panti-panti, kita ke panti asuhan, kita ke panti jompo, atau kita lagi mencoba cari tempat-tempat di daerah Bekasi itu yang ada adik-adik disabilitas, adik-adik kanker, atau mungkin semi-semi ODGJ. Oke. Tapi yang lagi ramai kemarin bencana itu dari Peduli juga bisa untuk menggalang donasi, jadi nanti akan diserahkan ke kota terkait. Padang, ke Sumatera Utara, Aceh gitu ya. Kalau dari sudut kreativitasnya bagian apa nih? Oke, kebetulan kalau aku kan di Peduli Bekasi itu ada 2 divisi ya. Jadi tim project dan juga tim kreatif. Aku sendiri di tim kreatif itu biasanya lebih ke mempromosikan Peduli Bekasi ini di media sosial gitu, baik itu melalui Instagram dan juga melalui TikTok. Saya pikir dulunya yang namanya kreativitas itu pergi nih, misalnya nih ya ke anak-anak, terus kemudian buat bikin sesuatu, panggung boneka atau apa, terus kemudian nanti pergi ke daerah bencana, terus kemudian di sana bikin istilahnya hiburan ya, karena pada waktu bencana itu kan banyak banget yang tinggal di pengungsi, dan di pengungsian itu kan mereka suka ya sumpek lah, sedih dan sebagainya. Dan kalau ada tim kreativitas yang ngisi lagu dan sebagainya itu kan pasti akan sangat menolong mereka. Nah, belum ya sampai ke sana. Kebetulan memang di Peduli Bekasi di setiap weekendnya di Sabtu dan Minggu kita juga ngadain kegiatan secara langsung gitu, entah ke panti jompo ataupun panti asuhan gitu. Dan emang tim kreatif sebenarnya kita juga selain ada sesi dokumentasi gitu, kita sebagai tim dokumentasi biasanya kita juga menghibur juga gitu. Jadi ada yang nyanyi atau Iya, ngapain dia. betul. Sekarang juga ada dongeng mungkin ya. Iya. Sandiwara ya. Lucu ya, Lucu ternyata sekali. macam-macam bentuknya. Dari awal ya di Bekasi ini kalian masuk kira-kira apa?
Ini adanya kapan sih? Mulai kapan misalnya? Mulai tahun berapa? Terus kalian baru masuk mulai tahun keberapa? Dan kenapa sih kalian bisa tertarik? Ceritanya gimana dulu? Kalau untuk Peduli Bekasi itu baru di tahun 2023 akhir atau 2024 awal ya, memang baru. Dan kenapa masuk itu sebenarnya kalau di Peduli Bekasi itu kan kita sebagai volunteer manager ataupun pengurus ada masa-masanya, batch-batchnya gitu kita bilang. Jadi cuma per 3 bulan, per 6 per 3 bulan. bulan? Iya, jadi nanti ganti lagi pengurusnya, ganti lagi volunteer manager. Kebetulan aku baru bergabung tuh di batch 2 menuju batch 3 gitu. Kalau Agnes? Oh, kalau aku sendiri sebelumnya aku sebelum sebagai pengurus, aku itu ikut sebagai volunteer dulu. Jadi aku ikut sekitar 1 atau 2 kegiatan pada saat itu di tahun 2023. Sebagai apa itu? Itu sebagai volunteer aja. Volunteernya ngapain waktu itu? Kalau ada acara baru join gitu ya? Iya, jadi di kegiatan memang di tahun 2023 itu aku sebagai volunteer aja gitu. Kalau nggak salah waktu itu kegiatan membuat pizza gitu. Iya, kegiatan Seru membuat juga pizza sama adik-adik panti. Dan setelah itu memang aku ngelihat gitu peluang, aku pengen ikut gitu, diajak juga kebetulan sama volunteer manager yang sebelumnya itu untuk ikut sebagai pengurus gitu. Dan emang pada saat itu aku baru join bergabung di Peduli Bekasi sebagai pengurus itu sekitar tahun 2024 di bulan Juni atau bulan Juli gitu. Aku mulai dan memang pada saat itu merasa kayak ternyata jadi pengurus itu seru ya gitu. Luar biasa. Nah sekarang tugas pengurus tadi kan bilang seru nih, tugas pengurus ya. Ngapain aja nih? Kalau dari aku sendiri kan sebagai tim kreatif ya, selain tentunya mendokumentasikan, aku juga bagaimana si Peduli Bekasi ini bisa terlihat gitu di mata masyarakat ya. Karena kan memang sebelumnya belum banyak yang tahu ya. Mungkin banyak pesaing-pesaing dari Peduli Bekasi sendiri gitu kan, seperti yang lain-lain ini. Aku pengen ngasih tahu gitu ke masyarakat sebenarnya Peduli Bekasi ini apa sih gitu kan, volunteer seperti apa sih, bedanya apa gitu kan dengan yang lain Betul. gitu. Nah sekarang coba deh, anggaplah saya sedang jadi pesaing, atau jadi penonton. Waduh. Ya. Atau jadi penonton di mall. Nah terus kemudian kamu Ngomongnya coba apa bilang nih, gitu loh, ngapain? gimana nih Peduli Bekasi, apa sih bedanya dan apa sih kelebihannya? Oke, mungkin bisa dilihat dari Bisa ngomong juga sama semua Langsung, pemirsa. Ya, langsung. Biar siapa tahu ada yang mau join kan? Iya, nanti kan Oke. banyak yang nonton dan bisa siapa tahu bilang, oh iya saya mau di kota saya buat gitu. Oke. Untuk di Peduli Bekasi sendiri sebenarnya aku untuk pengurus gitu ya. Untuk join sebagai pengurus atau setidaknya awalnya volunteer gitu. Sebenarnya kan pengen pertama relasi gitu kan, networking, terus juga di Peduli Bekasi ini kita dapat sertifikat. Walaupun ikut volunteernya aja, belum pengurus gitu. Itu kita juga dapat sertifikat dan bedanya juga kita punya baju yang kayak gini. Nah, itu setiap kita ikut volunteer pertama kali itu kita akan mendapatkan kaos volunteer gitu. Dan juga tentunya pasti pengalaman yang baru lah dengan baik itu di panti jompo ataupun panti asuhan. Nah dari manajernya nih, mungkin mau menambahkan sesuatu? Oke. Kalau dari Peduli Bekasi mungkin yang membedakan antara komunitas lain, karena kalau yang aku lihat ya, mungkin di komunitas lain itu dia kebanyakan komunitas yang mengajar ke adik-adik. Cuma kalau di Peduli ini kita itu ngajar tapi dibikin fun. Jadi kita nggak cuma ngajar aja, kita juga banyak kegiatan-kegiatan kreativitas lainnya seperti bikin clay di cermin, atau mungkin kreasi aquabeats, atau kita juga masak-masak. Kemarin kita bikin Kimbap. Iya, kita bikin kimbap. Belum gitu ya. Iya, Kayak sushi tapi dia kenyang ya. betul. Kita bikin kimbap. Terus kita juga ada kegiatan outdoor. Kita kemarin ngajak adik-adik ke pemadam kebakaran. Jadi kita diskusi langsung ke tempat. Terus juga ke museum. Iya, BPBD juga gitu. gitu. Jadi kita lebih edukasi, cuman kita kemas dengan yang cara seru gitu. Kalau nih misalnya panti asuhannya pengen gitu ya, mereka bisa langsung menghubungi kalian, terus ada syaratnya, jumlah orangnya atau free?
Nah, biasanya dari tim project yang mencari pantinya gitu. Jadi nanti kita yang cari pantinya, kita juga nanti info kira-kira kita mau ajak berapa adik-adik. Nanti kalau misalnya kegiatannya di outdoor, itu akan ada makan siang nanti ditanggung sama kita, transportasinya juga sama kita. Jadi kalau untuk panti biasanya memang dari teman-teman project departemen itu yang langsung hubungi atau langsung cari. Tapi kalau ada yang mau kolaborasi itu juga boleh banget, tidak ada biaya gitu. Nah, selama ini yang kalian udah ajak keluar dan itu batasnya paling banyak berapa? Batasnya sekitar 10 adik-adik kalau misalkan outdoor. Cuma dikit ya? Iya. Iya. Belum pernah bikin acara yang gede gitu, misalnya 50 atau 100 gitu. Belum. Tapi mungkin di tahun ini kita akan buat lebih banyak adik-adik lagi yang bisa ikut terlibat. Soalnya kan kasihan nih kalau misalnya satu panti, karena kami kan juga punya panti dan kemudian banyak banget kami join sama panti-panti lain ya. Hampir nggak ada kan panti yang cuma 10. Biasanya kan panti kami aja 200 anak. Nah, ya dari dari mana-mana, dari bayi sampai umur 15-an lah ya buat panti kami. Tapi kan di tempat lain juga yang saya tahu banyak sekali yang sekitar segitu ya, 100, 150. Nah kalau cuma 10 kan yang lain nanti ngiri. Terus gimana tuh? Nah, itu kita atasi, kita itu biasanya kembali lagi berkunjung ke sana. Jadi beda-beda Gantian. Iya, betul. Jadi kembali lagi dengan adik-adik yang berbeda gitu. Nah, ini dananya dari mana? Maksudnya untuk mengajak makan, untuk segala macam, itu dananya bagaimana? Jadi dari para volunteer ini yang ikut, itu ada kita bilang itu donasi. Jadi donasi itulah yang akan nanti kita gunakan untuk kaos, TPTP ya. Iya, kaos untuk biaya barang-barang kegiatannya nanti, mungkin transportasinya, itu semuanya dari donasi para volunteer. Oh, jadi dari donasi kalian justru ya? Iya. Kalian nggak pernah nyoba gitu untuk cari donasi misalnya ke perusahaan atau ke pabrik gitu, mungkin juga belum tentu dapat uang ya, tapi misalnya dapat barang-barangnya, itu pernah dilakukan nggak? Untuk saat ini sih belum ke perusahaan segala macam ya. Cuman kita pernah mengajak kolaborasi beberapa brand gitu, memang itu juga paling dia ngasih berupa barang. Betul, gitu. Ya. Iya, seperti kayak buku-buku itu biasanya ada gitu. Kan lumayan banget Iya, ya. lumayan. Karena kami juga berapa kali join lah dan minta misalnya sama Sogut gitu kan, lumayan tuh kita dapat chicken nugget lumayan banyak dan kemudian kita bisa bagiin buat anak-anak yang tidak mampu gitu ya. Kita juga pernah kerjasama sama Indofood, jadi dapat mie, kemudian dapat mie instan banyak. Iya, dan anak-anak itu ya walaupun gimana tetap mie instan is the best itu, artinya mereka tetap sangat suka banget sama mie instan itu ya. Jadi kalau itu kan alangkah baiknya ya supaya kalian bisa jadi lebih luas, supaya kalau ada acara jangan cuma sedikit, karena biasanya kalau buat kami kalau bikin acara sedikit gitu pada marah-marahan, kasihan anaknya pada sedih yang nggak diajak. Ya, saya lihat bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif. Ada banyak ibu-ibu mungkin, adik-adik, dan kemudian semua mahasiswa yang mau bertindak dan mau jadi berkat. Jangan biarkan hidup ini hanya berfokus pada kita. Dan kemudian masa depan kita, pacaran, santai. Tapi alangkah baiknya kalau kita mulai mengambil sebuah langkah. Baik itu membuka rumah singgah, di mana orang-orang yang tidak mampu, adik-adik yang tidak mampu bisa ikut belajar dan bisa di-upgrade. Tapi kita juga bisa seperti Peduli Bekasi, bahwa mereka bergerak kepada datang ya, jemput bola istilahnya, untuk ke tempat-tempat panti asuhan, jompo, dan bersama-sama mereka melakukan sesuatu yang menyukakan orang, menghibur, menjadi berkat, menjadi uluran tangan, cinta, dan kepedulian. Sekali lagi, jangan pernah biarkan hidup kita sia-sia, tapi biar kita punya hati yang besar ya untuk berbagi buat segala macam golongan. Ya.
Boleh ada pesan-pesan nggak? Misalnya nih buat adik-adik, buat ya yang mungkin masih muda atau juga Join yang atau gimana? mahasiswa, ayo ikut gitu ya, seru kok gitu. Coba cerita. Oke, sebenarnya kalau karena memang fokus kita itu menggait anak-anak muda zaman sekarang ya, cuman kayak memang tantangannya tuh biasanya anak-anak muda suka takut untuk mulai, apalagi semisal sendirian nih, mungkin takut nggak ada teman, nggak ada barengan. Nah mungkin itu yang diubah mindsetnya, karena kalau di butuh temen ya. Iya. Mereka tuh harus berdua lah, Iya, harus bersepuluh berdua, lah bener. kadang. Oh iya betul. Jadi kalau di Peduli mau sendiri pun nggak apa-apa, karena nanti dari teman-teman volunteer lain juga ikutnya juga sendiri. Jadi nanti ketemu bareng-bareng di Peduli. Terus juga nanti kalau misalnya yang masih takut atau mungkin ngerasa belum siap, sebenarnya kalau menurut aku nggak harus nunggu siap ya untuk coba berbagi kebaikan, karena biasanya tuh para volunteer awalnya cuma iseng-iseng aja ikut, tapi lama-lama ketagihan, ikut lagi karena ngerasa oh seneng ya main sama adik panti, seneng ketemu sama oma opa, jadi suka cerita-cerita. Jadi nggak harus nunggu siap, yang penting punya nekat keberanian aja untuk dateng, dan nanti akan ngerasain perbedaannya, karena yang dirasa tuh bukan cuma untuk si para oma opanya atau adik-adika, tapi nanti dari diri kita juga akan merasakan bedanya. Ya, hidup ini memang adalah kesempatan berbagi. Dan itu sangat indah kalau kita saling memberikan secercah harapan, secercah kebahagiaan buat yang lain. Sekali lagi, sebelum kita lanjut ke kisah-kisah lainnya, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Come stop your crying, it'll be alright. Just take my hands, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart always. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. 'Cause you'll be in my heart, no matter what they say. 'Cause you'll be in my heart always, always. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. dong. Tadi kita udah dengar cerita tentang Peduli Bekasi, bagaimana kita mau join, mereka ngapain aja. Ternyata untuk semua umur bisa ya, ngajak-ngajak semua. Dari yang belum pernah
istilahnya bersosialisasi ke panti asuhan, ke orang-orang jompo, ternyata diterima ya. Dari yang sudah pernah sampai yang belum pernah, yang pemalu diterima, yang cerewet juga diterima. Luar biasa. Tapi mungkin kita mau tanya sedikit nih, dari semua pengalaman dan event yang sudah pernah ada nggak satu cerita yang wah ini bekas banget gitu, antara itu buat yang didatangi, yang dikunjungi, ataupun yang kita yang mengunjungi dari volunteernya, ada nggak kisahnya? Oke, ada. Jadi waktu itu kita di kegiatan Oma Opah di Panti Jompo, itu kita ketemu sama Oma. Jadi omanya itu bercerita kalau dia tuh sangat senang banget kalau misalnya ada adik-adik atau seumuran cucunya mereka ya yang mengunjungi mereka, karena mereka juga sedih karena dari cucunya atau anaknya tuh nggak ada yang mengunjungi. Jadi ketika kita datang itu menjadi suatu kebahagiaan untuk si oma opanya. Bahkan mereka sempat nanya bisa nggak ikut pulang bareng kata dia. Karena dia mau pulang. Cuma karena dari cucunya atau anaknya mungkin jarang berkunjung. Jadi ketika kita datang mau ikut sama kita. Memang paling banyak sih di Panti Jompo kalau untuk cerita-cerita yang mengesankan ya. Karena waktu itu juga kita lagi berkunjung juga di Panti Jompo di daerah Bekasi Timur. Ada satu oma pada saat kita memberikan snack itu luar biasa senang sampai terharu karena katanya udah jarang makan makanan yang seperti ini. Jadi snacknya sederhana ya? Iya. Kalau boleh tahu snack apa? Nggak usah sebut merek, tapi mungkin bentuknya apa gitu. Karena mungkin kalau buat kita mungkin tuh biasa dan numpuk di rumah. Iya. Snacknya snack apa ya? Seperti makan siang nasi, cuman ada beberapa lauk gitu. Cuma salah satu lauknya ini yang paling dirinduin sama si oma. Apa tuh lauk apa, boleh tahu nggak? Waktu itu ada kayak ikan macam ikan teri gitu. Ikan teri loh. Iya, cuma dia bilang sangat kangen. Dia selalu minta ikan itu ke pihak pantinya, cuma sama pihak pantinya tuh mahal kali ya. Iya, mungkin budget ya, maka nggak masuk. Ikan teri doang membuat dia terharu ya. Oh ya, terus. Ada satu lagi, biasanya kalau mau apa emang suka cerita-cerita sih ya soal gimana mudanya. Sampai waktu itu sempat tukeran nomor WhatsApp. Jadi selama tukeran itu dia selalu update, suka kirim foto lagi ini, lagi itu, lagi ini. Jadi berasa cucunya dikabarin terus. Gitu, mungkin itu ya yang dari paling atas mengesankan. mungkin pernah punya pengalaman beda kan? Iya, mungkin aku lebih ke adik-adik panti kali. Oh, yang ini lebih ke yang jompo, Iya. yang ini lebih Adik-adik. Ya karena memang aku kan juga punya adik gitu kan di rumah yang memang masih kecil gitu. Ketika aku ngelihat banyak banget adik-adik panti yang memang kita kan sering ya melakukan kegiatan sederhana, entah kita mau buat gelang ataupun paling seru mungkin kegiatan di luar gitu, misalnya di outdoor yang memang sesederhana. Kita waktu itu ke Damkar ya, terus kita kan memang di awal sesi itu kita cuma edukasi. Nah habis edukasi ini biasanya kita keliling-keliling pakai mobil Damkar gitu kan. lucu banget ya. Iya, Lucu banget. iya di situ. Nah di situ dia sebelum pulang gitu, dia pamitan sama aku, terus dia bilang kayak dia senang banget untuk diajak untuk kegiatan ini karena emang mungkin jarang kali ya untuk keluar gitu, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan dia tuh sangat berterima kasih banget karena aku sedih banget kalau ngelihat anak kecil gitu yang memang suka cerita, karena aku keinget adik aku sendiri gitu. Terus ngelihat anak kecil yang hidup dan tumbuh tanpa orang tua gitu kan, karena memang sedih banget lah ngeliat gitu. Aku aja ngeliat kalau adik aku sendiri gitu, ngeliat harus tumbuh tanpa orang tua aja masih, masih kayak aduh, terenyuh hatinya kalau ngeliat adik-adik yang selalu cerita gitu, hal-hal sederhana yang mungkin kita rasa itu hal-hal simpel aja gitu, melakukan kegiatan, tapi menurut mereka itu tuh hal-hal yang sangat berharga gitu. Ya. Luar biasa nih kalian, yang muda, yang peduli, yang selalu berbagi dengan cinta. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah bawa beberapa anak itu dari Bantar Gebang, dari tempat pembuangan sampah, ya. Dan pada waktu kami bawa naik mobil, terus kemudian buat keliling Bekasi, mereka tuh sampai begini, gitu ya. Ternyata mereka tidak pernah lihat gedung tinggi. Karena mereka dari bayi
sampai besar adanya di Bantar Gebang. Dan yang mereka lihat adalah gunung sampah. Yang mereka lihat adalah di mana setiap hari sampah begitu banyak dan baunya luar biasa. Pada waktu mereka masuk mall, dan kami memang waktu itu rencana bawa mereka ke mall, mereka lihat pintu terbuka sendiri, itu aja mereka bisa, boleh nggak Bu sekali lagi, boleh nggak Bu gitu ya. Karena buat mereka ternyata buat menginjak dan mallnya terbuka, terus itu sangat luar biasa. Apalagi mereka merasakan AC. Ya, dan seumur hidup mereka ternyata tidak pernah merasakan dan ada di ruangan AC. Mereka sekolah pun sekolahnya juga di Bantar Gebang ya, dengan tidak ada AC dan panas banget gitu ya. Dan mereka sampai menggigil dan mereka bilang, aduh ini di dunia mana gitu ya, kok sedingin ini gitu. Jadi apa yang kita istilahnya anggap biasa itu seringkali sangat luar biasa buat banyak orang. Dan saya bangga banget lihat kalian yang muda yang masih punya hati. Karena biasanya kalau semuda kalian nih pikirannya cuma satu pacar ya, sekolah ya, masa depan. Nah, tapi ini kan kalian sudah memikirkan. Saya berharap sih ini akan makin banyak dan makin menular ya, buat semua bahwa yang lain. bahwa berbagi adalah sebuah kebahagiaan. Berbagi bukan sebuah beban, tetapi justru sebuah kebahagiaan. Banyak anak muda yang hari-hari ini kan istilahnya butuhnya merasa sendiri, kemudian butuh healing ya, dan healingnya ngeluarin duit banyak ya, kemudian juga beli barang-barang yang nggak penting, hanya cuma buat nyombongin diri. Ya, saya berharap kalian menjadi contoh dan teladan bahwa hidup ini lebih bahagia kalau memberi, bahwa hidup ini lebih bahagia pada waktu kita berfungsi. Pada waktu kita benar-benar menjadi saluran berkat, menjadi saluran sukacita, menjadi saluran cinta buat banyak orang. Saya berharap sungguh-sungguh kalian menjadi teladan. Keren banget. Di penghujung dari hari ini, sesi hari ini, saya sungguh-sungguh percaya ya bahwa memberi itu nggak pernah membuat kita kurang. Menolong itu nggak pernah membuat kita rugi gitu. Ya, berbagi itu nggak pernah membuat kita jadi berkekurangan gitu. Jadi sebenarnya sangat baik kalau kita dari usia yang sangat muda kita bisa join komunitas-komunitas seperti ini, agar kita bisa nolong banyak orang gitu. Ternyata ada orang yang jauh lebih menderita dari kita, ada orang yang jauh lebih sedih dari kita gitu. Jadi kita nggak boleh bersedih-sedih di kamar gitu. Kita harus lihat dunia lebih luas. Ternyata tidak kamu sendirian. Mungkin beberapa anak-anak muda itu udah ditinggal orang tua dari sejak kecil. Beberapa sudah ada ya. Tetapi mereka juga harus lihat ternyata banyak orang yang hidupnya jauh lebih tidak enak dari mereka. Dan mereka harus peduli ya, seperti tema hari ini adalah peduli Bekasi. Kita harus peduli sama mereka, peduli sama Bekasi, peduli sama kota. Bukan cuma peduli sama diri sendiri. Nah, di akhir saya mau minta Audrey sama Agnes sama-sama memberikan pesan terakhir ya buat semua anak-anak muda, semua orang tua yang menonton acara ini. Boleh juga misalnya doronglah, mendorong, karena banyak anak-anak muda itu kan takut ya, seperti yang tadi dibilang, untuk bergabung, atau anak-anak muda terlalu sibuk dengan dirinya ya. Dan ya mungkin mereka juga bilang ini, saya nggak cukup baik, nggak cukup kaya, apalagi nanti masih keluar uang buat donasi. Ini kan biasanya mereka juga cukup pelit ya. Nah, bisa didorong. Terus tadi ngomong-ngomong sebelum kalian masuk di sesi terakhir, kurang lebih sekarang Peduli Bekasi jumlah anggotanya berapa? Kalau untuk pengurusnya sendiri, Nama volunteer? kalau pengurus itu 10, kurang lebih kalau untuk volunteer itu sudah ratusan. Ya, sudah ratusan. Sebenarnya cukup banyak ya. Iya, alhamdulillah. Ya, silakan memberikan pesan-pesan. Oke, mungkin buat anak-anak muda di luar Betul. sana, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai suatu hal, apalagi ini untuk kebaikan ya, untuk berbagi sebuah kebaikan gitu. Karena memang awalnya aku juga takut untuk mencoba, tapi setelah mencoba kita bisa ngelihat ketika kita masuk ke sini kita bukan cuman bahagia antara sendiri, tapi kita bahagia juga berbagi kebahagiaan dan juga kebaikan dengan sekitar. Kalau dari aku untuk anak-anak muda, mungkin di sini yang masih takut karena berbagi itu biasanya harus dalam bentuk yang besar. Cuman di sini tuh aku mau ingetin kalau berbagi tuh nggak perlu dalam bentuk yang besar. Teman-teman boleh banget
kayak peduli kita ya kunjungin panti-panti, itu menurut aku kebahagiaan kecil yang bisa kita notice yang mungkin jarang banget dilihat tuh, dari senyum adik-adiknya, senyum oma-opanya. Itu salah satu kebahagiaan yang aku dapetin ya selama aku di Peduli. Dan juga mau ingetin juga kalau berbagi kebaikan itu lagi-lagi bukan dilihat dengan nominal, tapi teman-teman cukup perlu datang bermain bareng sama adik-adik atau sama opa, itu udah menjadi suatu kebahagiaan yang bagi mereka itu adalah hal yang besar gitu. Betul. Seringkali kita berpikir kita tidak bisa, dan seringkali kita berpikir kita sangat kurang. Tetapi ketika kita mulai berbagi, kita tahu bahwa kita sangat kaya. Dan kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti. Pada saat kita memberi, maka Dia melimpahi kita dengan berkat, dengan anugerah, dengan kasih yang sangat banyak. Kami juga punya rumah singgah di seluruh Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia. Dan rumah singgah itu dikelola oleh anak-anak muda. Mulai dari usia 9 tahun sudah bisa bergabung untuk melayani rumah singgah. Ada apa sih? Kalian cuma perlu tahu, misalnya nih, kalian di rumah singgah nemenin nyanyi. Kalian di rumah singgah yang kalian misalnya baru bisa bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris kalian cuma bisa dog gitu ya, red ya. Tapi itu saja sudah bisa menjadi berkat dan mengajar adik-adik lain di luar yang sama sekali tidak pernah sekolah, yang sama sekali tidak ada pelajaran bahasa Inggris, dan mereka sangat ingin belajar bahasa Inggris. Undangan buat semua orang, dari yang muda, yang kecil, yang tua juga, karena hidup ini penuh dengan kebahagiaan pada waktu kita memberi. Sekali lagi, tetaplah belajar dalam segala hal. Jangan berhenti waktu kita nggak bisa, tapi beranilah mencoba hal-hal yang baru. Inilah MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ha, 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 ha. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Oh, aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Oh, akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan.
duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu.